Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu kembali dalam rangka ngaji. Kajian kita malam ini melanjutkan pembacaan Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i bab yang ke-100, halaman yang ke-521. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholawati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Di ayat ini yang dijadikan dasar oleh Imam Asy-Syafi'i tentang masalah sholat qashar. Wa idza darabtum lan rikala tindakan nira kabeh, bepergian nira kabeh, dan di saat kalian bepergian fil ardi ana ing dalem permukaaning bumi, falaisa mongko ora ana alaikum ing ngatasi nira kabeh apa junahun dosa antak suru ing yen to ngosor nira kabeh minas sholawati saking pira-pira salat, baik duhur, asar ataupun isya. Jadi ayat ini menjelaskan kalau kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saat sedang mengadakan safar di permukaan bumi ini, maka tidaklah berdosa kalau sholat duhur kita 2 rakaat, sholat asar kita 2 rakaat, sholat isya kita 2 rakaat. Allah menjelaskan ayat ini dengan firman-Nya, in khiftun ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu semuanya takut terjadi fitnah dari orang-orang kafir, maksudnya diserang oleh orang-orang kafir, maka kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Surah An-Nisa, yakni surah yang keempat ayat yang ke-101. Imam Asy-Syafi'i menjelaskannya dengan mengatakan tampak jelas dalam kitabullah bahwa qashar sholat dalam perjalanan dan kondisi takut merupakan keringanan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Bukan berarti bahwa mereka wajib mengqashar sholat sebagaimana firman Allah di Imam Asy-Syafi'i dengan dalil
ayat dalam surah An-Nisa ini, ayat yang ke-101, saat kita dalam keadaan safar, maka ada rukhsah, ada keringanan untuk mengqashar sholat. Imam Asy-Syafi'i dengan ayat ini mengatakan hukumnya tidak wajib, jadi boleh mengqashar sholat. Terus Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat berikut ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-236. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah. La junaha ora dosa alaikum ing atase nira kabeh, kamu kalian, kamu semuanya tidaklah berdosa. Intolaktumun nisaa, intolaktum lamun to menceraikan nira kabeh an-nisaa ing bojo wadon. Malam tamasu selagine durung mempergauli nira kabeh hunna ing bojo wadon au tafridu lahunna faridah. Jadi Imam Syafi'i dengan dalil ini pula sholat qashar itu tidak wajib. Mari kita perhatikan ayat tadi yang terjemahnya, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka. Dan sebelum kamu menentukan maharnya. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-236. Imam Syafi'i menjelaskan ayat ini. Dalam ayat ini mereka tidak diharuskan menalak istri mereka dalam keadaan seperti itu. Maksudnya sudah dilaksanakan ijab qabul, baik wakil Pak Naib ataupun walinya sendiri, baik wali mujbir yang berupa ayah atau wali mujbir yang berupa kakek dari ayah. Sudah dikatakan angkah tuka wazawwaj tuka Aminah binta Maimun alladzi qad wakalani bil mahri milyunan rubiyatan. Halan, aku nikahkan kamu dengan orang perempuan yang bernama Fatimah, putrinya Pak Maimun yang telah wakil pasrah kepada saya untuk menikahkanmu dengan mas kawin 1 miliar, dibayar tunai, saya terima nikahnya. Sah atau bisa? Boleh menceraikan saat belum dikumpuli, tapi ini tidak wajib, hanya boleh. Sama dengan tadi, dengan saat kita safar itu dibolehkan ngosor tapi tidak wajib menurut Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya ya ini, ayat-ayat ini tadi. Masih ada dalil lagi 2 ayat kata Imam Asy-Syafi'i. Falaisa alaihinna junahun ayadna thiyabahunna
Falaisa mongko ora nono alaihina ing atase para wanita apa junahun dosa ayadokna ing yen to nyopot thiyabahunna ing dodoting para wanita. Jadi tiada berdosa menanggalkan pakaiannya atau pakaian mereka. Surah An-Nur ayat yang ke-60. Juga seperti firman Allah, laisa alaikum junahun antakulu jami'an au astata. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Quran Surah An-Nur ayat yang ke-61. Maksudnya kalian tidak harus makan dari rumah-rumah mereka atau rumah-rumah selain mereka. Jadi maksudnya boleh makan bersama mereka dan boleh makan, ini termasuk dalilnya Imam Syafi'i, kita safar itu dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Imam As-Syafi'i menjelaskan dengan mengatakan, As-Syafi'i berkata, qashar salat dalam keadaan takut dan perjalanan berdasarkan Alkitab yakni Al-Quran, kemudian As-Sunnah yakni hadis-hadis Rasul. Sedangkan qashar salat dalam perjalanan tanpa ada kondisi takut berdasarkan pada sunnah Alkitab menunjukkan bahwa qashar dalam perjalanan tanpa ada takut merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai keharusan bagi mereka untuk mengqashar salat, sebagaimana hal itu berlaku dalam keadaan takut dan ada dalam perjalanan. Di intinya qashar salat itu tidak wajib menurut Imam As-Syafi'i, dan dalil-dalilnya ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5 tempat di dalam Al-Quran yang dibolehkannya sholat qashar, cuman tidak diwajibkan. Kemudian Imam Syafi'i mengangkat sebuah dalil hadis urutan yang ke-362. Bunyi hadisnya, akhbarona Muslimu bin Khalidin wa Abdul Majidi an Ibni Jurayj, telah mengkabarkan kepada kami Muslim bin Khalid dan Abdul Majid dari panjenenganing sahabat Jurayj. Jurayj mengatakan, akhbaroni Abdurrahman bin Abdillah bin Abi Ammar an Abdillah bin Babah. Jadi Babahun itu nama orang ya. An Ya'la bin Umayyata, Babah dari panjenenganing Ya'la bin Umayyah qala, beliau berkata. Jadi Ya'la bin Umayyah matur kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Piye nek matur? Innama qala Allahu azza wa jalla an taksuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman, qasharlah, kalian mengqasharlah sholat dari sekian sholat jika kalian itu takut diserang oleh orang-orang kafir.
Umar bin Khattab ditanya seperti itu oleh Ya'la bin Umayyah. Umar bin Khattab menjawab, "Faqat aminan nasu faqala." Jadi Ya'la nanya kepada Umar, "Wahai Umar, kan firman Allah Subhanahu wa taala kita dibolehkan mengqashar salat itu saat perjalanan dan takut kalau diserang orang kafir. Padahal sekarang ini sudah aman wahai Umar bin Khattab. Apakah kita masih boleh qashar?" Maka jawabannya Umar bin Khattab, "Ajibtu mimma ajibta minhu." Wahai Ya'la, aku pun juga kagum dengan apa yang engkau kagum. Maksudnya, loh, padahal suasana sudah tidak dalam kondisi perang, kok masih qashar sholatnya saat dalam perjalanan. Umar bin Khattab juga kagum dengan itu. Cerita Umar bin Khattab nanggoning Ya'la bin Umayyah. Aku juga kagum seperti itu dulu wahai Ya'la bin Umayyah. Fasa'altu, maka aku pun tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, saat aku tanya kepada Rasul, Rasul memberikan jawaban, "Shadaqatun tasaddaqallah." Qashar salat walaupun tidak dalam suasana perang, ya, itu adalah merupakan sedekah dari Allah alaikum untuk kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah. Mulakno qashara salatmu, tetap kamu mengqashar salatmu saat kamu dalam perjalanan, biarpun tidak ada rasa takut untuk diserang oleh orang-orang kafir. Gimana? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Itu satu hadis. Imam Asy-Syafi'i masih menunjukkan hadis yang ke-363. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Akhbarona Ibrahimu bin Muhammadin an Talhat bin Amrin an Ata'in an Aisyata qalat." Ini dalilnya Imam Asy-Syafi'i tidak harus mengqashar salat, tapi boleh. Itu Imam Syafi'i menunjukkan dalil yang ini, yang ke-300, hadis 363. Kullu dalika qad fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qashara sholata. Semuanya itu adalah benar-benar telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya qashara sholata, qashara wus ngosor sapa ya Nabi as-sholata ing salat fis safari ing dalem rikala safar. Jadi saat safar Rasul itu benar-benar telah mengamalkan mengqashar salat. Wa atamma, dan Rasul pun juga pernah salatnya tidak diqashar, salatnya tetap dilaksanakan sempurna. Kalau kita tempo hari membahas itu, saat saya datang ke Baitul Ma'mur, padahal saya maunya pergi jauh, niat saya qashar. Setelah mampir di masjid ini ternyata pas jamaah sholat isya, saya makmum, maka saya boleh tidak mengqashar, jadi tetap mengikuti 4 rakaat, tidak 2 rakaat. Ini dalilnya ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha yang telah mengatakan qashara sholata fi safari wa atamma. Nabi benar-benar telah melaksanakan sholat dengan sempurna dan juga pernah sholatnya itu diqashar, pernah diqashar dan juga pernah tidak diqashar. Ya.
Satu hadis lagi, yakni yang ke-364. Akhbarona Ibrahimu ani bani Harmalata, telah menghabarkan kepada kami panjenenganing Ibrahim dari panjenenganing Ibnu Harmalah. Harmalah dari mana? Anibnil Musayyib, dari panjenenganing Ibnu Musayyib. Ibnu Musayyib qala, Ibnu Musayyib telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya pilihan kita ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khiyarukum, sak bagus-bagusing nira kabeh iku aladina wong-wong akeh ida safaru, rikala safar sapa ya si wong-wong akeh, kosoru ngosor sapa ya si wong-wong akeh as-sholata ing salat. Jadi Rasul sabdakan, sebaik-baiknya kalian itu di saat safar kalian mengkosor sholat. Tidak hanya itu ya dawuhnya Nabi, wa aftaru au qala lam yasumu. Nabi juga sabdakan di dalam hadis ini, dan di saat kamu puasa kamu bisa berbuka. Maksudnya tidak berpuasa, sholatnya dikosor, posone dibatalke. Dine enek tamu macake jubah, pakai sorban, terus anduk nang warung mamanya, ya memang kata Nabi itu yang terbaik. Maksudnya sholatnya dikosor, posone mokel. Enak mokele ya, tapi somben nyaurine iku sing soro. Mokele enak-enak ae. Poso dhewe gak ono kancane, kabeh sarapan sampai ditolah-tolah itu ya. Ya itulah ya. Memang nek ganjarane katik disabdakan Rasul seperti ini, khiyarukum, sebaik-baiknya kalian itu saat safar mengkosor sholat dan membatalkan puasanya. Imam Asy-Syafi'i berkata, cara yang terbaik dan yang saya kerjakan saat musafir serta yang saya anjurkan untuk dikerjakan adalah mengkosor sholat. Jadi walaupun Imam Syafi'i berpendapat kosor sholat itu tidak wajib, tapi yang diamalkan oleh Imam Syafi'i saat safar ya kosor ya. Dan itu juga dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada para orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi yang dianjurkan ya seperti itu, untuk mengkosor sholatnya dan mokel posoni. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, namun barang siapa yang menyempurnakan sholatnya dalam dua keadaan tersebut, maka sholatnya tidak rusak. Ia duduk pada rakaat kedua seukuran tasahud atau tidak duduk, namun saya memakruhkan seseorang untuk meninggalkan qashar serta melarangnya seandainya didasari rasa tidak suka terhadap sunnah mengenainya. Wis jelas sunnahnya itu ada kan ya, mengqashar sholat itu kan sunnahnya ada, dicontohkan Rasul. Kok sampai gak seneng karo ngosor sholat, padahal tahu kalau qashar sholat itu sudah dicontohkan Rasul. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu makruh hukumnya, sholat itu makruh.
Nek gak seneng karo sunahnya kena hukum beda maneh lho ya. Maksudnya lebih berat lagi hukumannya. Saya juga memakruhkan seseorang yang tidak mengusap kaos kaki kulit lantaran tidak suka terhadap sunnah mengenainya. Di saat kita safar, kita pakai muzah, itu kan wudhu, muzahnya kan cukup diusap gini tak ya, ya wes selesai. Sampai Ali bin Abi Thalib menyikapi itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, andaikan akal kita, kecerdasan kita itu boleh mencampuri urusan syariat, mestine sing lebih berhak diusap itu bukan yang atas, mestine sing bawah. Wong sidiki mlaku kena debu itu kan yang bawah, tapi ternyata hanya diusap atasnya. Itu tidak hanya sehari, beberapa hari kan boleh tidak mencopot muzahnya saat safar. Lah ngono iku gak gelem ngusap tapi dicopot karena tidak suka dengan sunnah Nabi, kata Imam Syafi'i itu hukumnya makruh. Gak gelem ngusapi lho, dimakruhkan menurut Imam Syafi'i. Imam Asy'ari berkata tidak ada perbedaan di antara, saya ulang, Imam Asy'ari berkata tidak ada perbedaan pendapat bahwa qashar hanya berlaku pada 3 sholat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Hanya itu saja. Jadi sholat maghrib nggak boleh diqashar, bolehnya hanya dijamak. Lebih-lebih subuh dijamak ya gak oleh. Nah, dijamak karo apa terusan? Diqashar ya gak oleh, itu subuh. Jadi yang tidak ada silang pendapat itu sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Semuanya merupakan sholat 4 rakaat, sehingga orang yang mengqashar mengerjakan 2 rakaat qashar tidak berlaku dalam sholat maghrib dan subuh menurut cakupan bahasa. Kata qashar bisa dimaknai untuk sebagian sholat, bukan untuk sebagiannya yang lain, meskipun penggunaan kata dalamnya bersifat umum. Ya maksudnya yang subuh dengan yang maghrib itu sudah dalam cakupan itu tadi. Tapi ternyata para ulama tidak ada yang beda pendapat, yang boleh diqashar hanya zuhur, asar, dan isya. Jika ada yang bertanya, sebagaimana ulama memakruhkan sekiranya seorang amir haji menyempurnakan sholat di Mina, jawabannya adalah kemakruhan itu ada 2 macam. Jika mereka memakruhkan hal itu karena memilih qashar, sebab itulah ketentuan sunnahnya, maka seperti itu pula pendapat kami. Kami lebih memiliki sunnah dalam hal qashar. Mungkin ini memilih sunnah dalam hal qashar, tidak sampai wajib, tapi di sini tulisannya memiliki. Namun seandainya mereka memakruhkannya karena sholat qashar hanya berlaku dalam keadaan takut,
Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqashar sholat dalam keadaan tidak takut, maka seperti itu pula lah pendapat kami. Jadi walaupun tidak takut, kalau kita dalam perjalanan maka kita boleh mengqashar sholat dan boleh tidak mengqasharnya. Masih penjelasannya Imam Asy-Syafi'i, kami memakruhkan tindakan meninggalkan suatu sunnah lantaran tidak suka terhadapnya. Tidak seorang pun dari para ulama terdahulu yang memakruhkannya, kecuali orang yang meninggalkan qashar lantaran tidak suka terhadapnya. Gimana? Bismillah. Iya. Nanti setelah ini ada bab khusus ya, inti penjelasan tentang cabang sholat musafir itu selesai. Nanti ada bab khusus tentang masalah jarak tempuh menurut Imam Asy-Syafi'i saat ini ya, ukuran perjalanan. Nanti bab yang ke-112, ukuran perjalanan yang diperbolehkan mengqashar sholat tanpa ada kondisi yang menakutkan. Insya Allah pertemuan yang akan datang nanti ada bahasan khusus tentang masalah jarak tempuh, sampai berapa kilo atau berapa mil. Mil itu kan macam-macam ya, ada mil Hashimi, ada mil ghairu Hashimi. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Cuman nanti biar tidak bingung kita, di samping kita baca ini, kita baca pembandingnya. Jadi nanti mungkin kita baca saat kita baca ukuran perjalanan jarak tempuh itu tadi, insya Allah nanti kita juga baca kitab yang lain yang bukan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ini kan khusus pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Masih nunggu satu bab lagi. Satu bab lagi itu jarak tempuh. Mungkin itu yang dimaksud. Yang lain kalau sudah tidak ada, Ustaz mau bertanya mengenai topik yang sebelumnya, mengenai imam yang batal sholat. Topik yang pertemuan sebelumnya, yang imam batal sholat. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mendapati imam itu salah dalam membaca Al-Fatihah, Ustaz? Misalkan itu kan, kalau menurut setahu saya memang 4 mazhab itu kalau salah membaca Al-Fatihah, apalagi yang sifatnya seperti merubah huruf atau menghilangkan huruf atau merubah matnya, itu bisa merubah maknanya dan itu bisa membatalkan sholat. Nah, gimana kita bermakmum dengan imam yang seperti itu, Ustaz? jadi ada silang pendapat ya. Nah, Imam Syafi'i memang sangat ketat. Kok ono imam Fatihah iku mang ono sing ketelesut. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sing ngarep ono tasdite, sing nguri tasdite ketelesut. Imame memang bisanya baca seperti imame sah, tapi makmume sing batal. Nek makmume iku ngerti nek bacaan itu salah, kudune nek maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dadak sing ngarep iyyaka na'budu wa iya. Nah ini. Tapi saya tidak pakai yang itu.
Karena saya jamaah salat itu kan gonta-ganti tempatnya. Itu kadang-kadang ya ada yang seperti itu. Ada dalil yang lain, pokoknya imami kumang wis maca syahadat, jelas Islam, selesai. Itu yang saya pakai. Tapi mudah-mudahan nanti ada. Tapi Imam Syafi'i ketat sekali loh ya masalah bacaan Fatihah ini. Nggak boleh main-main. Jadi nek sampai oleh moco ngono iku mang, karena Imam Syafi'i Fatihah kan kudu ana bismillah kan. Dan bismillahnya harus jahar Imam Syafi'i. Lah padahal kita itu kalau gonta-ganti masjid kan gonta-ganti imam. Itu kadang-kadang ono sing jahar, ono sing sir. Imam Syafi'i harus jahar loh ya, harus ada suaranya, dan itu wajib dibaca, gak diwaca ya batal. Dalilnya Imam Syafi'i kan basmalah itu bagian dari Fatihah, tapi hanya Imam Syafi'i tok. 4 imam ini semuanya. Nah Imam Malik malah tegas ya. Jadi tidak ada bacaan basmalah dalam sholat. Itu gurunya Imam Syafi'i sendiri, Imam Malik. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah ada, tapi hanya rakaat pertama tok. Kedua, ketiga sudah nggak ada basmalah. Jadi basmalah sama dengan baca doa iftitah, baca ta'awud. Itu Imam Abu Hanifah. Nek murite Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu fikih Imam Muhammad bin Hambal kan beliau mengatakan dibaca cuman sir. Jadi papat iki beda kabeh ya. Keempat-empatnya tidak sama. Abu Hanifah ada hanya rakaat pertama. Imam Malik total nggak ada basmalah dalam sholat. Nggak enak memang. Itu kata Imam Malik. Sama dengan usolli fardul isya'i arba'a roka'atim mustaqbilal qiblati ada ma'mumalillahi ta'ala. Imam papat kan beda ya. Nah Imam Syafi'i harus itu diucapkan di dalam hati saat ngangkat tangan Allahu Akbar. Hanya Imam Syafi'i itu. Yang lain kan semuanya itu tidak masuk rukun, masuk syarat. Jadi harus sebelumnya. Imam Malik sama dengan Imam Abu Hanifah sama dengan Imam Ahmad bin Hambal. Niat itu adalah sebelum takbir. Sudah ada niat di dalam hati aku sholat. Entah diunekne usolli fardul isya'i arba'a raka'atim, tapi itu tidak barengan ngangkat tangan. Nah Imam Syafi'i sepanjang Allahu Akbar itu nunggone atine aku niat sholat isya petang rakaat khalih madhep kiblat makmuman au imaman lillahi ta'ala. Itu ya. Jadi itu tadi tentang masalah imami oleh maca Fatihah enggak benar. Saya juga nyimak ulasannya Gus Bahak. Gus Bahak sampai detik ini kan ulama yang paling top di kalangan Nahdliyin, dan beliau juga mengatakan tidak mensyaratkan imam itu makmum sah itu harus fasih Fatihahnya, enggak. Jadi saya sempat nyimak dari beberapa ulama yang dianggap alim itu diantaranya seperti tadi. Ya makanya diantaranya Gus Bahak juga mengakui memang ada hadis
yang mengatakan imam itu harus bacaannya yang terbaik. Kemudian apike podo, jumlah hafalane podo, maka perbandingan berikutnya adalah kefahaman terhadap hadis. Ternyata hadisnya podo-do ngancane sak kelas. Mungkin seperti Mbah Yai Hasyim dan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ya. Nek ternyata alimnya juga sama. Maka yang terakhir kan pilihannya usia. Usianya sing tua-tua di Mbah Hasyim karo Mbah Ahmad Dahlan. Umpamane itu kriteria jadi imam. Gak gampang. Menurut Imam Syafi'i memang tentang masalah imam ketat sekali memang. Padahal kan gak mesti ya imam sing fasih itu ono. Kadang-kadang ya wis saeneke padahal ngerti nek iku Fatihah jelas gak iso. Wong gak tahu ngaji ya. Utawa ngaji wis tua seperti saya ini, kalau lagi ngaji Quran iki ngilim tampi jabang bayi. Ilate kadung bengkong itu loh ya. Kadung bengkong apa kadung kaku. Jadi ngabani huruf itu memang sulit sekali. Terus dadi imam. Nek manut Imam Syafi'i gak sah salate ya biar gak iso jamaah. Jadi ternyata ada dalil yang penting dia itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah benar dia itu muslim, selesai. Ini nek wis kira-kira kepepet ya. AWD ini kira-kira sudah tingkat darurat, memang eneke iku ya udah. Tapi nek seiso ana sing dipilih ya aja lah ya. Mosok macane gak teteh kok didadekke imam. Tuh. Mudah-mudahan nanti ada di sini ya, mudah-mudahan nanti ada. Nek mikur Fatihah dibanterno karo gak kan. Tapi nek kena Imam Syafi'i ya gak sah salate nek Fatihah gak dibanterno. Wong Fatihah bismillah itu bagian dari. Nah, tapi nek kena Imam Malik gak ada basmalah dalam salat itu gak ada. Bah fardu bah sunnah gak ada bismillah dalam salat. Ya, itu jadi pertanyaan panjenengan itu memang masuk ranah khilafiyah ya. Ada silang pendapatnya. Kalau sudah ada silang pendapatnya ini ya kita dituntut untuk memahami dalilnya. Dalil yang paling kuat antara 4 imam ini yang mana? Jadi kita tidak ikut imamnya enggak loh ya, tapi ikut dalil yang digunakan oleh imam. Ini tadi kan kita membaca tentang masalah sholat qashar kan dalil yang ditunjukkan oleh imam. Jadi kita bukan mengekor kepada orangnya, tapi kita kepada dalilnya. Makanya saya kadang-kadang kan pernah ngomong di sini mungkin sudah tidak hanya sekali. Menungso iku nek manut kiai, manut ustad, manut syekh iku mesti salah. Pasti sudah. Kecuali syekhnya itu menunjukkan dalil. Berarti kan didelok kan dalilnya kan ya. Kalau sudah menunjukkan dalil dari Al-Qur'annya seperti yang Syafi'i ini, kemudian hadisnya ya sudah betul kita mengikutinya. Karena kita ikut dalil bukan ikut imam. Karena Imam Syafi'i kan bukan nabi kan ya. Itu saya. Jadi jenengan apa mana kok sing diikuti afrohi wis pasti salah sudah. Ya, sing deloi kok afrohi mesti salah. Kecuali kalau saya hanya baca ini lo ayat, ini lo hadis, selesai sudah. Iki lo Imam Malik ngene iki dalile iki lho. Jadi dalilnya itu ya yang kita pakai. Bukan Imam Maliknya, bukan Imam Syafi'inya, tapi dalil yang ditunjukkan oleh beliau. Gimana? Bisa dipahami ya? Iya. Terus nanti. Iya. Iya, makmum. Kalau imamnya itu rakaatnya kurang, tapi makmum ini tidak mengingatkan, terus salam misalnya. Iya. Nah itu kan seandainya begitu, terus kan dia kita ingatkan kan bisa nambah makmum. Iya. Tapi kalau misalnya ini rakaatnya lebih
yang harusnya 4 tapi jadi 5. Iya. Nah itu nggak ada yang mengingatkan terus salam. Iya. Itu bagaimana? Sah ya salatnya ya. Jadi makmum itu kan biasanya kadang-kadang malah salah, kadang-kadang bu pikirannya piye tapi malah salah. Ngilikno imam subhanallah padahal imamnya bener. Kadang-kadang terjadi kan seperti itu. Iya. Terus bagaimana? Ini tadi kan kepunjulan. Jenengan mungkin pernah ingat ya sebuah hadis. Jadi memang sing kanggo itu keyakinannya sendiri kan. Gak keyakinannya orang yang di luar jamaah itu. Nah, keyakinannya memang masih 4. Otomatis kewajiban imam nambah. Pertanyaannya makmumnya gak ngilikno ini sengaja apa ya padha laline. Lah ini lah masalahnya. Lah nek makmume iki mang kabeh ilinge iku mang kurang siji padahal wis pas akhirnya nambah sak rakaat. Ya berarti ya sah kan salate. Lah nek ana makmume iku mang ana setengah ingat, setengah iya. Terus takok nuwun sewu. Wau kadose kok kurang setunggal lho kok kadose piye sih iki? Berarti iki mang ya gak patek sadar salate kan ya. Iya. Tuh, jadi memang keyakinan di dalam salat itu dibutuhkan sekali. Nek sing ngilikno wong jaba gak kanggo lho ya. Salate kurang sak rakaat tuh mamane ya. Dia gak makmum. Gak kanggo kan? Utawa kita salat sendirian terus ana wong sing ngandani salatmu kurang siji, pasti di dalam salat. Padahal ini sing kanggo kan keyakinannya sendiri kan ya. Ya itu tadi sama. Keyakinannya sik 3 padahal wis 4. Terus makmum gak ngilikno. Lah nek gak ngilikno otomatis kan sama-sama gak ilinge iki ya. Heeh. Lah nek kira-kira kurang, nah ini yang harus nambah. Padahal wis bar salate emang gak ngilikno. Gak apa-apa kan? Pak Imam jenengan jelas kirang setunggal. Imamnya langsung ngade. Tempo hari sudah kita bahas. Demikian sedikit yang kita bahas. Mudah-mudahan nanti. Jadi itu tadi belum bisa dipakai ya ngomong saya. Ngenteni dalil. Ngenteni dalil, mudah-mudahan nanti di sini. Jadi sementara yang kita gunakan adalah qashar, ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya sudah ditunjukkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nanti kalau jenengan ternyata tahu dalil selain Imam Syafi'i lebih kuat, boleh panjenengan. Tapi ingat dalil yang kuat itu yang kita laksanakan. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini benar-benar Allah memberikan tambahan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.